Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Bali. Hari ini saya akan membawakan materi bahasa Inggris berjudul Simple Past Tense. Simple Past Tense adalah tense untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lampau dan telah selesai pada waktu tertentu di masa lampau. Bagian pertama, formula verbal sentence atau formula kalimat dengan kata kerja atau verb. Formulanya yaitu subjek verb 2 plus objek atau ana. Ana di sini adalah adjective noun adverb, kata sifat benda atau keterangan. Contohnya Tommy plus Tommy wrote a letter 2 weeks ago. Tommy sebagai subjek, wrote sebagai verb 2, a letter 2 weeks ago sebagai objek atau ana. Adapun contoh lainnya, I graduated from college more than a years ago. Saya lulus dari kuliah lebih dari 1 tahun yang lalu. I sebagai subjek, graduate sebagai verb 2, from college more than a years ago sebagai objek atau ana. Regular verbs dan irregular verbs. Apa itu? Regular verbs adalah kata kerja atau verb yang bentuk perubahannya pada verb kedua dan ketiga itu beraturan, sedangkan irregular verb tidak beraturan. Bagian kedua, formula nominal sentence atau formula kalimat tanpa kata kerja. Formulanya yaitu subjek, to be, was atau were plus objek atau ana. Contohnya, he was a soldier a long time ago. Dia adalah seorang tentara pada dahulu kala. He sebagai subjek, was sebagai to be, a soldier a long time ago sebagai objek atau ana. Untuk subjek I, he, she, it, nama orang tunggal itu menggunakan to be was, sedangkan subjek you, they, we, jamak itu menggunakan to be were. Ini ada contoh-contoh lainnya seperti you were late to the class. You sebagai subjek, were sebagai to be, late to the class sebagai objek. She was sick last week. She sebagai subjek, was sebagai to be, last week sebagai objek atau ana. Bagian ketiga, penggunaan simple past tense. Yang satu, menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai di masa lampau juga. Contohnya, he was sick, artinya dia sakit di masa lalu dan telah sembuh sekarang. Contoh lainnya yaitu he was his car in the garage, artinya kegiatan mencuci mobilnya sudah selesai. Yang kedua, menunjukkan kejadian waktu lampau yang spesifik. They were there at 8 PM last week. Mereka berada di sana jam 8 malam pekan lalu. Contoh lainnya, Tom and I drove the red car 2 nights ago. Artinya Tom dan saya mengendarai mobil merah 2 malam yang lalu. Yang ketiga, menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Contohnya, Tony was happy to see his cat. Artinya Tony sedang melihat kucingnya di masa lalu, yang terjadi di masa lalu. Contoh lainnya, they were disappointed to see the result. Artinya mereka kecewa melihat hasilnya yang terjadi di masa lalu. 4. Menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak dilakukan lagi, menggunakan kata kerja used to. I used to love him but not anymore. Dulu aku mencintainya tapi sekarang tidak lagi. He used to be an athlete. Dia laki-laki dulunya adalah seorang atlet, sekarang sudah bukan atlet. Bagian keempat, negatif dan interrogative sentence atau formula kalimat negatif dan kalimat tanya. Yang pertama yaitu bagian verbal negatif terlebih dahulu. Formulanya subjek plus did plus not plus verb 1 plus objek atau ana. Verb yang dipakai pada kalimat negatif ini tidak seperti positif yang menggunakan verb 2, melainkan di sini menggunakan verb 1. Contohnya yaitu Tommy did not write a letter 2 weeks ago. Tommy tidak menuliskan surat 2 minggu lalu. Tommy sebagai subjek, plus did, plus not, write sebagai verb 1, a letter 2 weeks ago sebagai objek atau ana.
Untuk nominal negatifnya yaitu subject plus to be, was atau were plus not plus object atau ana. Contohnya, they were not happy with your decision, yang artinya mereka tidak senang dengan keputusanmu. They sebagai subject, were sebagai to be, plus not happy with your decision sebagai objek atau ana. Selanjutnya kita masuk ke kalimat tanya yes no question. Yes no question yaitu kalimat tanya yang hanya menerima jawaban yes atau no saja. Pertama, untuk bagian verbalnya yaitu formulanya did plus subject plus verb 1 plus objek atau ana. Contohnya, did Tony write the letter? Apakah Tony menulis surat itu? Did plus Tony sebagai subjek, write sebagai verb 1 dan that letter sebagai objek atau ana. Contoh lainnya yaitu did they approve the proposal? Apakah mereka menyetujui proposal itu? Jika iya maka jawabannya yes they did, jika tidak maka jawabannya no they did not. Untuk bagian nominalnya formulanya yaitu was atau were plus subject plus objek atau ana. Contohnya, were you happy? Apakah kamu senang? Were sebagai to be, you sebagai subjek dan objek dan plus happy sebagai objek atau ana. Contoh lainnya, was he at the crime scene that evening? Apakah dia ada di scene kriminal malam itu? Jika iya maka yes he was, jika tidak maka no he was not. Lanjut, description text. Description question atau kalimat tanya deskripsi. Kalimat tanya deskripsi ini adalah kalimat tanya yang menerima jawaban dalam bentuk deskripsi, bukan yes no saja. Dan ini hanya tersedia untuk kalimat verbal saja. Contohnya yaitu 5W1H plus did plus subject plus verb 1 objek plus verb 1 plus objek atau ana. 5W1H ini who, where, when, why, what dan how. Contohnya yaitu what did you do at the mall yesterday? Apa yang kamu lakukan di mall kemarin? What plus did plus you sebagai objek, sebagai subjek, plus do sebagai verb 1, at the mall yesterday sebagai objek atau ana. Contoh lainnya yaitu what did you do last weekend? Apa yang kamu lakukan minggu kemarin? What ini sebagai 5W1H plus did plus you sebagai subjek plus do sebagai verb 1, last weekend sebagai objek atau ana. Cara menjawabnya yaitu I went to the market and some restaurant. Saya pergi ke pasar dan beberapa restoran. Contoh lainnya yaitu how did you pass the difficult test? Bagaimana kamu melewati tes yang sulit? How di sini sebagai 5W1H plus did plus you sebagai subjek, pass sebagai verb 1 plus that difficult test sebagai objek atau ana. Jawabannya yaitu I studied very hard. Saya belajar dengan sangat keras. Saya kira sekian materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.